Selamat pagi anak-anak. Iya. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Dibawakan oleh ketua kelas Jody. Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Benteno, Jody, Yamda, Patricia, Rutia, Entika, Danias, Aulia Purba. Iya, berarti ada semua ya. Bagus, kalian hadir semua hari ini. Berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran kita di pagi hari ini, dan semangat. Oke. Baiklah, menjelang lewat kita sudah mempelajari tentang apa itu, tentang kebijakan moneter. Kalian tentu sudah tahu ya. Iya. Dan kita sekarang masuk tentang pajak. Apa itu pajak? Coba kamu. Jadi, apa itu pajak? Iya, pintar. Iya, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara tertuang oleh orang pribadi atau bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Itu adalah pajak. Oke, kita lanjut ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa mampu memahami asas pemungutan pajak. Yang kedua, siswa mampu memahami jenis-jenis pajak. Siswa mampu memahami sistem pemungutan pajak. Apa itu siswa mampu? Ya. Apa itu asas-asas yang dilakukan dalam pemungutan pajak? Yaitu asas tempat tinggal atau domisili. Itulah dia pemungutan pajak. Yang kedua, asas kebangsaan, melakukan berdasarkan kebangsaan seseorang. Yang ketiga, asas sumber atau tempat penghasilan. Itulah dia. Kita lanjut ya. Asas-asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam Wealth of Nations. Asas equality, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak negara. Tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Yang ketiga, asas Sertianti. Sertianti, semua pungut pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi. Apabila dia tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi. Apabila dia melanggar undang-undang pasti akan dikenakan sanksi ya. Asas convenience of payment, pajak yang harus dipungut pada saat yang pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Iya, jelas ya. Asas efisiensi, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Jelas ya, kita lanjut. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak yaitu asas biaya pikul. Besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan. Iya, berarti semakin banyak beberapa usaha kita, berarti semakin banyak pajak yang harus kita bayar. Asas pemanfaatan pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Asas kesejahteraan pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Asas kesamaan dalam kondisi yang sama di antara wajib pajak dalam jumlah yang sama.
Asas beban yang sekecil-kecilnya pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak. Kita lanjut ya. Adapun tantangan pemungutan pajak di Indonesia diantaranya bahwa tax ratio atau tingkat keterhimpunan pajak Kementerian Keuangan rendahnya tax ratio disebabkan oleh A. Kekurangan kesadaran dan kepedulian masyarakat penting menegakkan pajak dalam pembiayaan pengeluaran negara. Masih banyak manusia belum sadar sekarang ini karena tidak mau membayar pajak, ya kan? Ya. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan dana pajak. Masyarakat masih tidak mengerti apa itu pajak, cara pembayaran pajak, dan tidak mau peduli tentang pajak. Itu sudah jelas. C. Masih belum bersatunya semua sistem kependudukan dan sistem pendukung yang menyediakan data informasi bagi lembaga yang diberi kewenangan harus berpajakan. D. Masih banyak masyarakat yang bergerak di sektor informasi sehingga data potensi perpajakan sebenarnya tidak dapat diketahui secara pasti. Itu jelas, ya kan? Oke, kita lanjut ya. Jenis-jenis pajak ada 2. Pajak menurut sifatnya. 1. Pajak langsung. Pajak yang dipungut setahun sekali berdasarkan surat ketetapan pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan, PPh dan pajak bumi bangunan, PBB. Itu contohnya. Rumah itu harus dibayar pajaknya. Tanah itu juga harus dibayar pajaknya. Setiap tahun kita harus membayar. Contohnya, jika kamu punya rumah, itu harus dibayar pajaknya. Punya tanah yang luar itu juga harus ada dibayar pajaknya. Ya, jelaskan? Ya. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang dipungut dan dapat dilimpahkan pada orang lain. Contohnya pajak pertambahan dan daripada balik nama. Bisa dibalik nama, contohnya kita menjual tanah kita, berarti kita akan membalik namakan yang tadinya nama kita menjadi nama orang lain. Itu namanya pajak balik nama. Iya. Oke, jelaskan? Kita lanjut ya. Iya. Pajak menurut instansi yang memungutnya adalah A. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, Dirjen Pajak, yang pengelolanya dikelola oleh kantor pelayanan pajak. Itu sudah ada kantor pelayanan pajak terkhusus. Kalau kita mau bayar pajak, kita harus ke kantornya. Contohnya PPh dan PPN. Ya, itu sudah dijelaskan. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten. Contohnya pajak di kendaraan bermotor, PKB, pajak reklame online. Ya, kalau kita bayar pajak kemana? Kalau kamu punya kendaraan, kamu harus bayar pajak kan? Iya, sekali setahun itu harus dibayar. Motor, contohnya pajak kereta, motor, mobil. Kalau punya perusahaan ada reklame itu harus dibayar, ya. Ya, jelas ya. Pajak pusat, pajak daerah, PPKN, PKB. Kalau kita membayar pajak itu semua. Kalau di desa-desa itu ada dari lurah akan sepertinya, contohnya dia akan memberi mengantarkan rumah ke rumah. Itu kalau di desa-desa. Kalau kita di kota, kita harus pergi ke kantornya, ya. Oke, lanjut ya, jelaskan? Iya, jelas ya. Pajak menurut subjeknya pajak orang pribadi, yaitu pajak yang dikenakan bagi
seseorang atau seorang wajib pajak seperti PPh. PPh itu adalah pajak penghasilan, harus dibayar. Apa penghasilan ini? Penghasilan kita, besarnya penghasilan kita, kecilnya penghasilan kita harus membayar pajak. Itu sesuai dengan penghasilan kita. Yang B, pajak badan, yaitu pajak yang dikenakan pada sebuah badan usaha atau organisasi seperti CP. Kita punya PT, kita punya yayasan, itu harus juga bayar pajak. Apapun yang kita dirikan harus wajib pajak. Semua yang kita buat, baik itu rumah, baik itu tanah, apalagi perusahaan besar, perusahaan kecil, itu semuanya harus dikenakan oleh pajak. Nah, kita wajib pajak. Jangan lupa bayar pajak setiap tahunnya. Iya, oke. Berarti jelas kan? Iya, kesimpulannya kita harus membayar pajak dan bunyi. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Coba kalian cari apa itu pajak dalam pendidikan. Tugas untuk minggu depannya yang kerjakan di rumah berdasarkan bilang pajak harus dilakukan. Oke, cukup jelaskan. Sebelum kita akhiri, kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan masing-masing dibawakan oleh ketua kelas. Jadi, ya, sampai ketemu minggu depan. Sekian dan terima kasih. Next.